Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, eh, Bapak dan Ibu dosen dan juga teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang NoSQL, tentang kolom family database. Next. Jadi di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Oktaviani Putri Alfajri dengan NIM belakang 042, lalu ada Raisa Dinda Maya dengan NIM belakang 069, lalu ada saya Siba Salsabila dengan NIM belakang 078, lalu ada Patricia Dewinta dengan NIM belakang 079, lalu Nazifah Ferial Jasmine dengan NIM belakang 083, lalu ada Pradipta Deska Prianda dengan NIM belakang 108. Next. Jadi sebelum kita membahas tentang kolom family database, kita akan membahas tentang NoSQL. Jadi apa itu NoSQL? NoSQL atau Not Only SQL adalah desain database yang berfokus pada penyediaan penyimpanan dan pengambilan data yang dimodelkan berbeda dari tabel dalam basis data relasional. NoSQL database menyimpan data dalam satu struktur data, dan karena tidak memerlukan skema, maka skalabilitasnya cepat dalam menangani dataset yang besar dan biasanya tidak terstruktur. Seperti kepanjangannya, Not Only SQL, ini menekankan bahwa NoSQL mendukung bahasa query mirip SQL atau bekerja bersama database SQL dalam arsitektur polyglot persistence. Next. Definisi kolom family database. Kolom family database adalah jenis database NoSQL yang menyimpan data dalam kolom, seperti namanya, bukan dalam baris, sehingga memungkinkan pengelolaan data yang sangat fleksibel dan scalable. Desain ini memungkinkan query data yang efisien dengan mengelompokkan informasi terkait dalam satu kolom family, sehingga sangat berguna untuk dataset besar dengan kebutuhan skema yang bervariasi. Database ini unggul dalam menangani beban kerja dengan banyak penulisan dan struktur data yang dinamis. Tidak seperti penyimpanan key value yang terbatas pada pencarian sederhana, kolom family database memungkinkan query kompleks di beberapa kolom dengan tetap menjaga kinerja yang tinggi. Hal ini menjadikannya ideal untuk menangani kasus penggunaan seperti mesin rekomendasi, analitik real-time, atau pengelolaan log dari sistem terdistribusi. Baik, untuk bagian-bagian struktur data dalam SQL Column Families, yang pertama ada keyspace. Keyspace merupakan struktur yang berfungsi sebagai wadah untuk mengelompokkan satu atau lebih kolom families dalam database NoSQL itu sendiri. Sehingga keyspace ini dapat dianggap sebagai ruang atau wadah di mana data dikelompokkan secara logis. Fungsi fungsi keyspace yaitu diantaranya itu yang pertama adalah pengelompokan data, kedua pengaturan replikasi, dan ketiga parameter konfigurasi. Di dalam keyspace sendiri memiliki struktur lainnya, di antaranya yaitu ada kolom families. Nah, di dalam kolom families ini terdapat di dalam keyspace ini terdapat satu atau lebih kolom families. Dan setiap kolom families itu adalah sekumpulan kolom yang terkait dan disimpan secara bersama. Contohnya misalkan dalam keyspace e-commerce, kolom family produk dapat menyimpan informasi tentang produk dengan kolom seperti produk ID, nama produk, price, dan stok barang itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada super kolom. Super kolom merupakan kumpulan dari beberapa kolom terkait yang dikelompokkan di bawah satu nama super kolom. Contohnya misalkan dalam aplikasi media sosial, super kolom yang di mana bernama user post yang menyimpan semua postingan pengguna di bawah satu nama super kolom. Sehingga setiap postingan bisa memiliki kolom-kolom seperti post ID, konten, dan timestamp. Selanjutnya yaitu adalah kolom family. Kolom family merupakan sekumpulan kolom yang terkait yang disimpan bersama dan diorganisir berdasarkan row key. Hal ini adalah struktur dasar dalam database NoSQL yang biasanya digunakan di Cassandra maupun HBase. Sama seperti Keyspace, di kolom family ini sendiri terdapat bagian-bagian struktur data. Di antaranya adalah yang pertama ada row key. Row key merupakan ID atau key ID yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap row dalam satu kolom family. Setiap row ini berfungsi sebagai pengenal utama untuk data
dalam column family. Selanjutnya untuk jenis-jenis dari column family terbagi menjadi dua, yaitu ada standar column family yang berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan sekumpulan kolom yang terkait dengan setiap row dengan diorganisir berdasarkan row key-nya. Dengan karakteristik dari standar column family ini adalah setiap row dapat memiliki kolom yang berbeda sehingga tidak semua row harus memiliki kolom yang sama. Hal ini membuat standar column family fleksibel dalam penyimpanan data karena tidak ada skema tetap. Selanjutnya yang kedua yaitu super column family, merupakan versi yang lebih kompleks dari standar column family. Standard column family memungkinkan kita untuk memiliki struktur hierarki dengan menambahkan lapisan dari super column. Sehingga karakteristik utama dari super column family ini sendiri yaitu mengandung sekumpulan kolom tambahan sehingga memungkinkan pengelompokan data yang lebih terstruktur. Kesimpulannya, perbedaan dari standard column family dengan super column family diantaranya dari aspek struktur berisiko untuk standard column family yaitu berisiko sekumpulan kolom yang disimpan bersama, sedangkan untuk super column family berisi kumpulan super kolom yang masing-masing memiliki kolom terkait. Dan untuk aspek contoh penggunaannya dari standard column family itu sendiri yaitu menyimpan profil pengguna dengan atribut sederhana, sedangkan untuk super column family yaitu menyimpan informasi pengguna dengan kategori misalnya info pribadi dan kontak. Next. Baik. Selanjutnya yang ketiga, bagian struktur data dari NoSQL column families yaitu adalah kolom. Di mana struktur kolom diantaranya itu ada nama kolom yang merupakan nama atau identifikasi unik dari kolom tertentu dalam sebuah row. Berfungsi untuk mengakses dan mengelola data. Kedua ada nilai, adalah konten atau data yang disimpan di bawah nama kolom. Hal ini merupakan informasi aktual yang misal kita ingin simpan dan ambil dari database kita sendiri, sehingga berfungsi untuk memberikan makna pada nama kolom dan merupakan data yang relevan untuk aplikasi. Selanjutnya itu ada timestamp, merupakan informasi waktu yang menunjukkan kapan nilai tersebut ditulis atau diperbarui dalam database, yang berfungsi untuk menyimpan beberapa versi dari nilai yang sama. Baik. Selanjutnya ada contoh-contoh dari bagian-bagian struktur data. Bisa kita lihat untuk keyspace ini sendiri, kita memiliki keyspace Twitter clone yang merupakan struktur penyimpanan data di Cassandra yang desain untuk mengelola informasi aplikasi. Kolom family-nya itu yang pertama itu adalah user, kemudian ada user relationship, selanjutnya ada usernames, dan status. Baik, selanjutnya contoh untuk kolom family bagian standar kolom family. Di sini kita memiliki kolom pertama yaitu adalah user ID yang tipenya integer dengan user ID-nya itu adalah primary key. Selanjutnya untuk kolom berikutnya itu adalah name dengan tipe integer varchar, dan selanjutnya adalah kolom age. Baik, selanjutnya untuk contoh dari super kolom family ini sendiri kita memiliki struktur data user profile dengan dua kategori utama yaitu personal info dan kontak info. Baik, next. Baik. Di sini kita memiliki contoh dari bagian struktur data yaitu kolom, di mana di sini menunjukkan struktur label tabel user detail dengan beberapa kolom yaitu user ID, detail name, detail value, dan create add. Dengan kolom user ID dengan integer dan sebagainya. Dan di bawahnya kita dapat melihat bagaimana kita dapat menambahkan data pada SQL itu sendiri. Berikut adalah karakteristik dari NoSQL Column Family Database. Pertama ada scalability yang mendukung skala horizontal dengan menambahkan node ke dalam cluster. Scalability ini memungkinkan untuk lebih mudah dalam memperbesar sistem yang menangani data dan pengguna yang semakin bertambah dalam berjalannya waktu. Kemudian ada high write throughput. Sistem dapat menangani volume penulisan banyak data yang secara cepat dan efisien tanpa memperlambat kinerja. Kemudian ada eventual konsistensi. Data akan ditulis pada satu node dan akan sinkron secara bertahap ke node lainnya sehingga menjadi konsisten di seluruh sistemnya. Kemudian ada skema free.
struktur data lebih fleksibel dan tidak terikat ke skema yang ketat. Berarti setiap baris dapat memiliki kolom yang berbeda. Kemudian ada partitioning and replication. Ini meningkatkan kinerja, skalabilitas, dan ketahanan sistem. Bekerja dalam mengoptimalkan penyimpanan dan ketersediaan data. Oke, untuk keunggulan dan keterbatasan, di sini untuk keunggulannya yaitu memiliki skalabilitas yang tinggi yang mampu menangani data besar secara terdistribusi. Lalu yang kedua, kinerjanya cepat dan optimal untuk analisis waktu yang nyata dengan kemampuan menyimpan, menulis, dan mengambil data lebih cepat pada satu lokasi disk. Lalu yang ketiga ada fleksibel. Pengguna dapat menambahkan kolom baru ke baris tanpa harus mengisi kolom lama dengan nilai default. Yang keempat, kompresi data efisien, mendukung kompresi yang menghemat ruang penyimpanan. Lalu, volume yang besar, cocok untuk dataset besar. Lalu untuk keterbatasannya, di sini pengelolaannya rumit karena manajemen dan query-nya kompleks. Lalu yang kedua, keterbatasan relasi data. Tidak mendukung transaksi multibaris, sehingga kurang cocok untuk data terstruktur tinggi atau kebutuhan transaksi ketat. Baik, selanjutnya di sini ada perbandingan. Di sini kita membandingkan sama kolom family, document store, key value store, dan graph database. Yang pertama untuk kolom family sendiri itu strukturnya family of columns, lalu kelebihannya itu efisiennya lebih efisien untuk data analitik dan skalanya besar. Terus kekurangannya kompleksitas query yang tinggi tidak optimal untuk relasi yang kompleks. Lalu itu contoh aplikasinya ada Apache, Cassandra, dan HBase. Lalu yang kedua ada document store. Ini strukturnya bentuknya dokumen, bisa JSON atau BSON. Terus kelebihannya itu fleksibilitas yang tinggi, mudah menyimpan data semi terstruktur, lalu kekurangannya kurang optimal untuk transaksi yang kompleks. Contohnya ini ada MongoDB dan Couchbase. Lalu yang ketiga ada Key Value Store. Itu strukturnya pasangan kunci nilai. Kelebihannya sangat cepat untuk pencarian yang sederhana, terus kekurangannya tidak cocok untuk query yang kompleks atau data yang berelasi. Ini contohnya ada Redis dan DynamoDB. Lalu yang terakhir ada graph database. Ini strukturnya bentuknya node dan edge atau graph. Terus kelebihannya optimal untuk menyimpan relasi antar data dan query yang melibatkan relasi yang kompleks. Lalu kekurangannya tidak efisien untuk data yang tidak berelasi atau transaksi yang sederhana. Ini contohnya Neo 4J ada sama Amazon Neptune. Selanjutnya merupakan implementasi dari NoSQL Column Family Database. Di sini dapat dilihat ada rekomendasi produk dari e-commerce yang menggunakan Apache Cassandra. Platform e-commerce menghasilkan banyak data dari pencarian produk, klik, dan pembelian. Data ini digunakan untuk membuat rekomendasi produk yang relevan kepada pengguna berdasarkan riwayat aktivitas mereka dan data pengguna lainnya. Alasan penggunaan kolom family database pada rekomendasi produk e-commerce yaitu yang pertama, akses cepat ke data yang terdistribusi. Rekomendasi produk perlu ditampilkan dengan cepat sehingga Cassandra yang dirancang untuk akses cepat dan terdistribusi sangat cocok. Yang kedua yaitu penyimpanan data yang dinamis. Data riwayat aktivitas pengguna disimpan dalam kolom keluarga yang memudahkan penambahan data baru tanpa perubahan skema. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan data dengan volume tinggi. Platform besar seperti Amazon atau eBay dapat menangani jutaan pengguna per hari dan Cassandra bisa diskalakan secara horizontal. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.